imam besar dalam sistem misalnya di FPI itu ada sosok imam besar misalnya, ya. Ini kan dia selalu memberikan spirit pada jamaah. Ini kalau jamaahnya tidak pakai nalar sehat kan akhirnya terkooptasi dengan spirit sang imam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada ungkapan menarik atau kajian menarik yang disampaikan oleh Kiai Ubaidillah Tamam, dan beliau menyebut imam di salah satu organisasi, bahkan disebut organisasinya itu adalah organisasi FPI. Saya ingin reaction nanti, tetapi ingin terlebih dahulu saya tampilkan hal-hal yang disampaikan oleh beliau Kiai Ubaidillah Tamam. Kita akan saksikan secara seksama teman-teman ya. Setelah teman-teman menyaksikan, setelah saya tampilkan, nanti kita akan reaction sedikit-sedikit ya. Silakan. Filsafat Barat itu punya kelebihan. Basis filsafatnya didasarkan kepada penguatan pada rasionalitas dan empirisme. Nah, rasionalisme dan empirisme itu untuk membangun peradaban secara universal itu di Barat. Nampak, tertata, objek kesemestaan itu tertata secara simetris, dirasakan untuk semuanya. Ukurannya itu ukuran yang nampak dari gejala umum ini itu. Titik kekurangannya di mana? Menghiraukan perspektif spirit individu. Sehingga manusia itu diarahkan pada objek universal ini. Dalam tatanan sosial, kebudayaan, dan ilmu pengetahuan itu ya apa yang bisa dibangun dalam konteks peradaban secara umum. Tapi punya titik lemah, spirit personalnya jadi kurang diperhatikan. Di timur juga begitu, punya keistimewaan, kuat dalam konteks penguatan pada spirit manusia, sehingga di situ ada keindahan, ada sastra, ada hikmah, ada teks kewahyuan. Di timur kan berkembang luas teks kewahyuan itu. Ada ajaran-ajaran tentang moral, etika, begitu. Itu di timur. Tetapi akan mengalami satu kekurang sempurnaan karena ukurannya sulit ketika ingin diambil dalam perspektif objektif universalnya itu. Sehingga ilmunya itu sangat subjektif, sangat personal. Itu basis keilmuannya loh ya, bukan apa yang terjadi dalam realitas sosial. Dalam realitas sosial masyarakat Barat yang kuat dalam konteks rasionalisme dan empirisme juga banyak yang belajar sastra Timur kok. Di Timur yang kuat dalam penguatan terhadap spirit personal juga banyak yang belajar apa? Tentang rasionalitas dan empirisme. Nah, secara umum begitu. Tapi terlepas dari basis yang dibangun dalam filsafat Barat maupun basis yang dibangun dalam filsafat Timur, terlepas dari itu ya semuanya akhirnya kembali kepada person. Ada banyak orang Timur yang mengambil basis Barat, akhirnya spiritualitasnya kuat, rasionalisme dan empirismenya kuat. Ada orang Barat yang mengambil basis ilmu Timur, dia belajar dengan basis rasionalisme dan empirisme, tapi dia juga belajar tentang spirit kehidupan. Tapi terlepas dari kebutuhan personal terhadap masing-masing basis yang diambil di Timur maupun Barat, terlepas dari kebutuhan personal, itu ada kekhasan tentang filsafat Barat dan filsafat Timur. Tapi dalam konteks perkembangan kan ada saja di Barat belajar filsafat Timur, di Timur juga belajar filsafat Barat. Itu kan persoalan tren sebenarnya. Di Barat itu trennya ini, di Timur trennya spiritualitas, di Barat trennya
rasionalitas dan empirisme. Itu hanya tren saja. Tapi kasuistik secara individual akhirnya ya kembali kepada masing-masing individu terkait dengan selera keilmuan, selera basis pilihan keilmuan. Itu seorang guru agama tidak dipahami dari perspektif nalar sehat jamaah atau murid, itu nanti kan bisa terkooptasi oleh relasi kuasa yang tidak seimbang, oleh ilmu oleh spirit yang dibangun oleh seorang imam. Repot nanti. Contoh imam besar dalam sistem misalnya di FPI itu ada sosok imam besar misalnya. Ya. Ini kan dia selalu memberikan spirit pada jamaah. Ini kalau jamaahnya tidak pakai nalar sehat kan akhirnya terkooptasi dengan spirit sang imam ini. Repotnya kalau jamaah tidak menggunakan nalar sehat, sehingga semua yang dikatakan sang imam adalah benar. Repotnya spirit itu siapa yang menguasai akhirnya? Sama, pasangan muda-mudi, dia mengambil spirit cinta, akhirnya kan semua yang diinginkan, yang dicintai itu kan dituruti semuanya. Akhirnya terkooptasi dengan spirit cinta itu. Repot kalau tidak menggunakan nalar sehat. Makanya cinta itu kalau nggak menggunakan nalar sehat itu merusak ada. Rusak. Mau nuruti seneng nggak punya uang diutang-utang ke perlunya bisa makan bakso bersama. Artinya juga misalnya di kampus juga punya motor sampai nyewa ke benisong goncengan bareng berdua misalnya. Ini karena mengejar spirit itu tadi. Mengejar spirit tanpa nalar sehat. Dalam agama juga begitu. Agama itu kan basis dominasinya di mana? Spirit. Ya kan spirit keyakinan misalnya. Agama itu kan spirit keyakinan. Yang tadi yang dikatakan jenengan tadi bagus. Agama itu adalah sebuah keyakinan yang didukung oleh ilmu banget. Bagus sekali tadi itu. Pendek tapi mengena itu. Tapi kan dominasinya di keyakinan, spirit keyakinan, spirit kewahyuan, spirit ketokohan. Kalau ini dominan spirit ini tidak dipahami dengan nalar sehat, bisa berbahaya. Akhirnya di daerah mana itu sampai 19 santri kena semua itu. Kan viral kan? Karena kan atas nama spirit loh ini loh. Spirit sang kiai. Sendika dawuh napa ingkang dipun dawuhke kiai berkah dunia akhirat di dunia lah di jannati naim insyaallah berkah masyaallah misalnya. Jibril misalnya. Ini kan karena spirit tidak dipahami secara nalar sih. Kamu jadi muhibin Habib Ba'alwi, enggak kamu iringi nalar sehat, jatuh di spirit ini berbahaya sekali. Akhirnya percaya kalau bisa menurunkan rantai emas dari langit, bisa menurunkan hujan susu, bisa menghentikan siksa kubur, bisa menghentikan siksa neraka misalnya, bisa mengintervensi Tuhan. Ini kalau kamu jatuh di spirit ini kan jadi hancur. Nah, mengapa muhibin itu dikai kesadaran sulitnya luar biasa? Karena jatuh dia terkooptasi dalam kawasan spirit. Basis filsafat timur dalam konteks spirit ini. Nah, di barat makanya kalau kita ya dua-duanya lah. Kita butuh spiritualitas, tapi spiritualitas yang terukur secara rasionalitas maupun secara empirisme. Kita butuh rasionalitas, butuh empirisme, tapi juga yang jangan melepaskan spirit. Karena kita hidup butuh spiritualitas. Jangan malah jadi sebaliknya. Dalam agama masuk dalam wilayah perbudakan spiritual. Lebih hebat lagi ini. Masuk agama tidak bagaimana terbebaskan dan tercerahkan, malah masuk dalam wilayah perbudakan spiritual. Karena dikooptasi dalam dominasi personal yang membangun atas nama spirit, padahal ada spirit yang membodohi dan yang menipu di sini. Itu. Ini pentingnya kita belajar filsafat di sini sehingga ada titik kesadaran. Nah, itu dia teman-teman hal-hal yang disampaikan oleh beliau Pak Kiai Ubaidillah Tamam.
Jadi ada penjelasan mengenai tren filsafat barat dengan tren filsafat timur. Filsafat timur termasuk juga filsafat Islam ya. Walaupun filsafat timur itu kalau kita cakup lebih luas sebetulnya banyak juga, ada India, Jepang. Tapi kita oke lah nilai yang intinya bahwa filsafat timur itu lebih condong pada spiritualitas. Kalau filsafat barat itu cenderung pada rasionalitas ya. Dan kita mesti beriring pada keduanya. Terlalu banyak spiritualitas tanpa pengetahuan, ya tadi itu. Jadi gitu ya. Jadi harus beriringan tuh antara pengetahuan, keyakinan, keimanan, kepercayaan, itu harus beriringan agar supaya kita menjadi muslim yang kuat. Tidak ada gap atau kooptasi yang sehingga ini akan menimbulkan tadi itu seperti seumpama apa ya? Ya gitulah, seperti yang disampaikan oleh Kiai Ubaidillah Tamam. Jadi saya tidak perlu menanggapi lagi terlalu panjang dalam hal ini. Yang intinya adalah kita harus mesti sama-sama mencintai antara satu dengan yang lain. Kalaupun kita harus berdebat, kalaupun kita harus berdiskusi, itu hanya apa namanya? Hanya sekadar wilayah pikiran. Ya, kita boleh bertengkar di dalam wilayah pikiran, tapi sebagai kemanusiaan, sebagai makhluk sosial, kita tidak boleh ribut-ribut atau saling membenci antara satu dengan yang lainnya. Jadi tidak boleh membenci antara satu dengan yang lain, antara satu person dengan person yang lain, antara satu organisasi dengan organisasi yang lain. Kira-kira itu teman-teman yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Jika teman-teman yang berkomentar memberikan revisi, tentu sangat dipersilakan, letakkan di kolom komentar, dan tentu saya ucapkan permintaan maaf kalau ada kesalahan dari apa yang saya sampaikan. Tapi salam cinta dan untuk semua. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Sekali lagi saya sampaikan wallahu wal muwaffiq ila aqwamit thoriqin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.